Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita semua nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan Matsama MTS Salafiyah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di MTS Salafiyah untuk peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Ibu Thoyibah sebagai PKM Kurikulum. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengulas sedikit tentang kegiatan belajar mengajar di MTS Salafiyah Kota Cirebon. Sebelumnya akan diulas beberapa keunggulan MTS. Selepas masa pendidikan dasar, tentunya kalian akan melangkah ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Yang sederajat dengan MTS atau Madrasah Tsanawiyah. Seperti apa sih kelebihan Madrasah Tsanawiyah sehingga wajib kamu pilih untuk menimba ilmu? Pada dasarnya, setiap sekolah tentu memiliki visi dan misi yang hampir sama, yaitu memajukan pendidikan anak bangsa. Ada sedikit perbedaan antara SMP dengan MTS, yaitu bedanya SMP memiliki kurikulum berbasis IPTEK, sedangkan MTS memiliki kurikulum berbasis IMTAK. Apakah beda? Ya tentu sangat berbeda. Namun segala pilihan tergantung pada kalian yang menjalaninya. Jangan sampai kalian dipaksakan untuk masuk ke MTS atau itu akan berakibat buruk untuk pendidikan kalian di masa yang akan datang. Baiknya kalian tahu apa sih kelebihan atau keunggulan MTS sehingga kalian bisa bangga sekolah di MTS Salafiyah. Ini ada beberapa atau sedikit yang Ibu ceritakan tentang keunggulan di MTS Salafiyah. Yang pertama adalah sarana dan prasarana yang memadai. Meskipun MTS Salafiyah adalah MTS swasta yang tidak ada pungutan SPP, namun MTS Salafiyah termasuk MTS swasta yang memiliki fasilitas pendidikan yang bisa dikatakan mumpuni dalam mengasah bakat dan skill anak didiknya. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka peserta didik dapat mengembangkan kemampuan belajarnya menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, di MTS itu tidak hanya belajar mata pelajaran umum. Berbeda dengan SMP yang hanya belajar mata pelajaran umum. Di MTS ini memiliki kombinasi pelajaran yang lebih variatif. Bisa dikatakan, pelajaran umum dan agama diberikan dalam porsi yang seimbang. Tentunya untuk pendidikan anak seusia kalian yang menginjak usia remaja, pendidikan ilmu agama sangat penting untuk dijadikan landasan atau bekal di kehidupan yang akan datang. Ini pentingnya pendidikan agama di kehidupan sekarang ya. Yang ketiga, mempunyai banyak kegiatan keagamaan, di mana di MTS Salafiyah ini banyak diisi oleh praktek dan kegiatan keagamaan, sehingga ilmu pengetahuan atau ilmu agama itu langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini beberapa keunggulan di MTS Salafiyah.
Visi MTS Salafiyah adalah menjadikan MTS Salafiyah yang beriman, berprestasi, religius, mandiri, asri, dan nyaman. Visi madrasah ini bisa dicakup dengan menunjukkan 7 indikator, yaitu yang pertama, maju dalam prestasi akademik dan non-akademik. 2. Terwujudnya lulusan yang cerdas, kreatif, dan kompetitif. 3. Terciptanya masyarakat sekolah yang berakhlakul karimah. 4. Terciptanya masyarakat sekolah yang selalu belajar. 5. Terciptanya masyarakat sekolah yang kondusif dan berkepribadian luhur. 6. Terciptanya kondisi sekolah yang asri, bersih, dan sehat. 7. Terwujudnya situasi sekolah yang kondusif dan nyaman. Itulah beberapa indikator dalam visi MTS Salafiyah yang mempunyai visi menjadikan MTS Salafiyah yang beriman, yaitu berprestasi, religius, mandiri, asri, dan nyaman. Kemudian misi MTS Salafiyah yaitu mencetak siswa yang bertakwa, beriman, dan beramal ilmiah serta berilmu amaliyah. Artinya diharapkan bisa menghasilkan siswa yang berilmu, beriman, dan bertakwa serta bisa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah misi MTS Salafiyah. Adapun struktur kurikulum di MTS Salafiyah itu mengacu pada KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Dalam struktur kurikulum di MTS Salafiyah ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok A itu meliputi 1 pendidikan agama Islam, di mana pendidikan agama Islam itu dibagi menjadi beberapa mata pelajaran, yaitu yang pertama adalah Al-Quran Hadis, 2 akidah akhlak, 3 fikih, 4 sejarah kebudayaan Islam. Untuk kelompok A di pendidikan umumnya itu meliputi 1 pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, 2 bahasa Indonesia, 3 bahasa Arab, 4 matematika, 5 ilmu pengetahuan alam, 6 ilmu pengetahuan sosial, 7 bahasa Inggris. Untuk kategori kelompok B itu meliputi 1 seni budaya, 2 pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, 3 prakarya atau teknologi informasi komunikasi, dan bahasa Cirebon dan mulok tahfiz ya. Jadi di MTS Salafiyah ini nanti akan diajarkan bagaimana cara untuk menghafal ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran dengan pengajar yang berkompeten di bidangnya, yaitu seorang hafiz 30 juz. Insyaallah program tahfiz ini akan menjadi unggulan di MTS Salafiyah. Kemudian untuk kelompok C itu kaitannya dengan pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Nah, ini akan muncul di eskul, yaitu seperti pramuka, paskibra, PMR, kemudian ada English Club dan lain sebagainya. Itulah struktur kurikulum yang ada di MTS Salafiyah. Nah, untuk waktu belajar normal sebelum masa pandemi, itu kegiatan pembelajarannya dilaksanakan selama 6 hari dengan ketentuan sebagai berikut. Dari hari Senin sampai hari Kamis, waktu belajar dimulai dari jam 7 sampai jam 13.50. Kemudian hari Jumat jam 7 sampai 10.50 dan hari Sabtu jam 7 sampai 11.30. Untuk waktu belajar normalnya. Nah, ini beberapa suasana kegiatan belajar mengajar sebelum masa pandemi. Peserta didik belajar dalam ruang kelas yang nyaman, asri, dan
ruang kelas yang bersih, di mana ruang kelas ini membuat semangat bisa menumbuhkan semangat belajar karena ruang belajarnya ini nyaman. Nah, ini juga ada beberapa kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan pola diskusi, kemudian ada dengan menggunakan infokus, dan berbagai macam model pembelajaran lain yang diterapkan oleh guru mata pelajaran. Dan yang di sini ini ada kegiatan Matsama 2 tahun terakhir, yaitu upacara pelepasan atribut untuk peserta didik baru yang dilakukan dilepas oleh kepala madrasah, ibu kepala madrasah. Nah, ini adalah beberapa potret suasana KBM sebelum masa pandemi. Selanjutnya semua berubah dikarenakan adanya beberapa variabel atau variabel perubahannya. Itu yang pertama itu ada kebutuhan atau kemajuan di abad 21 yang semakin meningkat karena, dan yang kedua itu adanya COVID-19, sehingga suasana belajar yang tadinya di ruang kelas yang nyaman kembali atau sekarang dilaksanakan di rumah. Yaitu ini ada beberapa KBM di masa pandemi, kegiatan belajar dari rumah, di mana siswa atau peserta didik melaksanakan atau belajar dari rumah dengan bimbingan arahan dari guru yang dilakukan dengan memberikan tugas secara online. Di masa pandemi ini juga dilaksanakan kegiatan PAT online dari rumah, dan ada juga kegiatan ujian madrasah kelas 9 itu dilaksanakan secara online dan pelaksanaannya di madrasah. Nah, ini contoh beberapa kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. MTS Salafiyah juga bekerja sama dengan Pendidikan Nasional Kota Cirebon dan RCTV ikut berpartisipasi dalam kegiatan PJJ di RCTV. Itu ada beberapa guru dari MTS Salafiyah terpilih untuk menjadi pemateri di kegiatan PJJ di RCTV, dan MTS Salafiyah juga mendapatkan kesempatan untuk mengadakan talk show di RCTV pada acara Spirit of Ramadan dengan melibatkan peserta didik yang pilihan. Nah, ini adalah potret kegiatan PJJ di RCTV. Kemudian model pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 itu dilaksanakan oleh guru-guru dengan cara para guru-guru berkreasi dan berinovasi untuk menerapkan model pembelajaran yang tepat di masa pandemi. Salah satunya itu dengan mencoba menggunakan aplikasi Google Classroom. Kemudian ada juga yang menggunakan grup WA. Jadi di sini ada proses pembelajarannya atau komunikasi antara guru dengan peserta didik itu melalui grup WA. Dan yang terakhir ini ada MTS Salafiyah sudah menggunakan e-learning. Nah, ini salah satu keunggulan MTS Salafiyah, yaitu satu-satunya sekolah swasta di Kota Cirebon yang menggunakan e-learning. Insya Allah nanti selama masa pandemi kita akan menggunakan juga e-learning. Nah, ini adalah model pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kegiatan belajar mengajar di tahun 2021 dan 2022? Mengingat kasus COVID-19 yang semakin meningkat, maka pembelajaran online dilanjutkan. Kegiatan belajar mengajar dilanjutkan dengan pembelajaran secara online atau belajar dari rumah. Belajar dari rumah ini dengan bimbingan dari guru dan orang tua. Nah, dilakukan secara online atau dalam jaringan. Apabila situasi sudah memungkinkan, maka bisa
dilakukan secara pembelajaran tatap muka yang terbatas. Artinya dalam kelasnya itu terbatas, hanya separuhnya saja yang masuk. Ini sesuai dengan arahan dari SKB, Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, yaitu pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas dan waktunya tidak lama. Nah, ini untuk kegiatan belajar mengajar di tahun 2021-2022. Tetap semangat belajar walaupun kondisi belum normal, tapi bukan berarti proses pendidikan berhenti. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Terima kasih. Madrasah Tempat Inovasi bermakna sepanjang waktu. Dari Ibu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.